Saya kembalikan kepada Bapak Baik, Budi Munawar. Ya. terima kasih Bante atas uraiannya. Sangat menarik, dan kita sudah bisa membayangkan thing like among itu sebenarnya apa ya. Tentu saja ini sesuatu yang menarik pada Jai Shetty yang tadi sudah diringkaskan pemikirannya oleh Bante Santacito, bahwa akhirnya memang intinya adalah lebih melihat ke dalam. Nah, itu hal yang tentu saja menjadi inti dari satu cara hidup kerahiban dalam tradisi agama manapun ya. Saya kira melihat ke dalam ini kata kunci pada mistisisme misalnya, Kristen, tradisi-tradisi di dalam kebatinan juga, di dalam tradisi Islam, tradisi Taoisme, macam-macam, semua tradisi besar agama atau dalam mistisismenya itu memang punya satu metode bagaimana melihat ke dalam. Tadi kita sudah mendengar dari Bante bagaimana thing like among, kalau di tradisi kerahiban Buddhis itu seperti apa ya? Tentu sesuatu yang mempunyai benang merah yang sama dengan tradisi-tradisi yang lain. Saya juga sangat yakin bahwa dalam tradisi misalnya kesufian atau Islam itu juga sesuatu yang sangat penting. Oke, nah hal yang tentu saja menarik dari bukunya Jai Shetty ini, karena dia seorang influencer, dia mencoba menerapkan ini, apa yang tadi sudah dikatakan oleh Bante, di dalam dunia profesional. Nah, itu sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang saya kira satu perubahan paradigma ya, dalam dunia profesional yang semula sangat rasional, sangat bersifat keilmuan dalam arti ilmu-ilmu yang lebih banyak melihat keluar. Jadi dimensi-dimensi misalnya bagaimana mengelola manusia macam-macam, tapi dimensi melihat ke dalam yang sungguh-sungguh melihat ke dalam yang sampai pada dimensi misalnya welas asih dan sebagainya, itu belum menjadi paradigma, bagian dari paradigma itu, tapi sekarang sudah mulai terjadi banyak perubahan. Sehingga saya melihat misalnya ini dalam satu istilah yang lebih umum dalam filsafat ya, memecahkan masalah atau solusi yang selalu itu menjadi hal yang dipelajari oleh dunia profesional, itu sebenarnya bukan cuma masalah konvergen. Jadi masalah itu ada dua, ada konvergen, ada divergen. Konvergen itu berdasarkan keilmuan, kita tahu bagaimana solusi-solusi. Nah, manajemen mempelajari hal-hal seperti itu sehingga para sarjana manajemen, para pemimpin, CEO itu dia sudah belajar memecahkan masalah ya, problem solvingnya, bagaimana memecahkan masalah. Tapi sebenarnya yang menarik dari thing like among ini dalam bacaan saya, masalah itu juga punya dimensi divergen yang jalannya tidak langsung solusi begitu ya, memecahkan masalah dengan teknik-teknik atau memecahkan masalah dengan satu jalan yang rasional yang tahapannya sangat jelas seperti dalam keilmuan manajemen. Tapi divergen itu mulai dengan memperbaiki diri. Jadi ketika memperbaiki diri, ya tadi Bante katakan, kita mengembangkan satu kemanusiaan kita yang optimal, sebagai orang baik gitulah, kira-kira itu sebenarnya masalah akan jauh lebih mudah ya, jauh lebih jelas. Itu masalah divergen. Oke, saya kira banyak hal bisa kita bicarakan, terutama nanti teman-teman kalau teman-teman punya satu minat pada bagaimana menerapkan satu cara berpikir kerahiban ini dalam dunia profesional. Saya kira ini waktu yang cocok kita bisa berdiskusi dengan Bante. Saya ingin lihat dulu siapa yang mungkin ingin merespon, memberi respon. Baik, ada dua yang sudah muncul, nanti saya juga akan lihat di kolom chat. Silakan pertama kali Pak Rusdi Sulaiman. Silakan Pak Rusdi. Baik, terima kasih Mas Budi. Selamat malam. Malam. Bante, halo. Halo Mas Budi, suara ya, jelas. Jelas? Silakan, ya jelas. Baik.
Saya menikmati betul malam ini. Saya ingin tanggapan dari Bante atau juga atau apa ya, keterangan lebih lanjut ya. Sepertinya kan dulu ini mungkin saya tidak terlalu sistematis. Sepertinya ini cara berpikir Plato tidak relevan di sini, yang sifatnya mendalam. Plato kan menganggap kita itu perlu keseimbangan gitu ya. Jadi ada potensi yang baik dan buruk, kira-kira begitu. Lalu yang dua hal itu dikontrol oleh rasional, oleh nalar gitu. Jadi dua itu tidak coba dihilangkan. Jadi kalau misalnya di Islam itu kan disebut dengan ifrod dan tafrid ya. Misalnya begitu. Cara berpikir loh maksud saya ini. Jadi potensi yang ada pada manusia itu sebenarnya ada dua. Dua itu selalu ada, selalu berlawanan, tapi yang diperlukan bukan menghilangkan salah satunya, tetapi mengontrolnya dengan satu kekuatan. Jadi berpikir keseimbangan. Tetapi dalam keterangan Bante, mungkin saya keliru menangkapnya karena terlalu cepat. Ini semacam ada cara berpikir think among itu semacam kita memang mengalahkan sesuatu yang sangat buruk yang ada pada diri kita, inheren, kemudian menjadi sesuatu yang yang ini mungkin agak saya tidak tahu, ini menjadi manusia yang sangat distintif lah kira-kira begitu, atau semacam mungkin superhuman lah kira-kira begitu kalau dalam terlalu kerasnya itu. Iya. Halo Mas Budi, apa suara saya masih lanjut ya? Jadi saya kira ini mungkin ada dua ya, think among ini harus didudukkan sepertinya cenderungnya yang kedua ya, bukan yang menjaga keseimbangan potensi pada manusia. Jadi manusia itu kan secara inheren ada dua kekuatan lah kira-kira gitu, yang diperlukan ada tengah-tengahnya gitu. Tapi think among sepertinya ada sesuatu yang harus dikalahkan gitu. Nah, sampai di sini mungkin tradisi ini mengingatkan saya Pak Don Scotus ya. Mungkin Don Scotus di tradisi Kristen, karena namanya Don Scotus, semacam mengalahkan sesuatu ya saya tidak terlalu jelas ini, Pak. Tapi kira-kira begitu maksud saya. Mohon ini saya diluruskan, apakah dua cara berpikir itu memang sampai sekarang masih bertahan dalam dunia spiritual ya. Satu yang menjaga keseimbangan, satu lagi yang tidak bisa menjaga keseimbangan itu, tapi mengalahkan potensi-potensi buruk itu, apapun dimensinya. Dan yang terakhir, Mas Budi, mohon Bante juga memberikan saya ini keterangan. Dalam dunia spiritual itu baik dan buruk itu apa yang bisa kita pegang ya? Jadi kan begini ya, maksud saya baik dan buruk itu kan tentu masing-masing agama punya ajaran sendiri tentang baik dan buruk, kan begitu kira-kira ini. Nah, jadi apa kira-kira di dalam think among, apa sebenarnya keburukan dan kebaikan itu? Gitu kira-kira, supaya kita mendapatkan sedikit lebih pas lah pemahaman itu. Terima kasih Mas Budi. Baik, terima kasih Pak Rusdi. Ini pertanyaannya mendalam, jadi mungkin kita satu persatu aja ya, Bante ya. Nanti kita persilakan teman yang lain. Silakan Bante untuk pertanyaan soal baik dan buruk ini. Iya, yang pertama dulu ya. Ya. Memang secara umum bahwa dunia ini ada dua hal, baik dan buruk. Dan itu secara umum juga dua hal ini harus seimbang. Jadi tidak dilenyapkan, bahkan harus seimbang. Tetapi di dalam kehidupan kami sebagai rahib, itu memang kita berusaha setiap momennya untuk selalu sadar, selalu eling, selalu waspada, selalu perhatian terhadap yang buruk-buruk dan yang baik-baik, yang kemudian kita melenyapkan yang buruk-buruk.
Tetapi tentu dalam kita melenyapkan yang buruk-buruk memang itu tidak bisa dengan serta-merta. Artinya tidak bisa serta-merta kita tuh betul-betul melenyapkan. Ini sebagai contoh. Ya, ini kalau kita melihat dari sisi ajaran Buddha. Misalnya begini. Sebenarnya yang menjadi salah satu penyebab penderitaan duka, kita menggunakan istilah duka atau penderitaan, adalah nafsu keinginan kita. Nafsu keinginan. Dan pada akhirnya, tujuan dari seorang rahib, pada akhirnya adalah betul-betul melenyapkan nafsu secara totalitas pada akhirnya. Akan tetapi kemudian, apakah kita bisa langsung menuju ke sana? Tidak. Kita melatihnya dari sesuatu yang paling kasar, kemudian sampai yang paling dalam. Nah, dari yang paling kasar, misalnya adalah, kalau dalam komunitas Buddhis, adalah berumah tangga. Paling tidak, seorang berumah tangga, kalau kita bicara nafsu, banyak sekali nafsu sebenarnya, salah satu adalah nafsu terhadap lawan jenis. Bahkan tidak hanya lawan jenis, mungkin ada beberapa orang yang punya kecenderungan untuk punya nafsu terhadap bahkan sesama jenis. Itu adalah sama-sama nafsu. Nah, ini sebenarnya sebab penderitaan. Tetapi paling tidak adalah dalam upaya untuk melatih suatu saat akan ada pelenyapan secara totalitas dari nafsu ini, paling tidak seorang berumah tangga mulai mengurangi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan tidak berzinah. Makanya tadi saya sampaikan, berumah tangga dalam Buddhis, salah satu latihan kemoralannya adalah tidak melakukan perzinahan, tidak melakukan perselingkuhan. Itu salah satunya. Nah, akan tetapi kemudian ada latihan selanjutnya. Latihan selanjutnya adalah di hari-hari tertentu kita menggunakan istilah uposatha, tetapi gampangnya di bulan purnama atau di tepat bulan gelap atau pertengahan bulan purnama atau gelap. Nah, mereka bisa mempraktikkan, bahkan berumah tangga, mempraktikkan kehidupan selibat. Betul-betul tidak melakukan aktivitas seksual di hari itu. Tujuannya apa? Untuk sedikit demi sedikit mengurangi. Nah, kalau mungkin orang demikian sudah mulai paham dan katakan sudah batinnya sudah semakin berkembang, ya dia bisa menjadi seorang rahib seperti kami yang betul-betul menghindari itu. Tapi apakah itu juga langsung hilang? Tidak langsung hilang juga. Tapi paling tidak kita tidak melakukan aktivitas seperti itu. Batin kita masih dikuasai. Tapi dengan kita tidak melakukan aktivitas seperti itu, ini pun juga sedikit demi sedikit itu semakin berkurang. Nah, nanti pada akhirnya betul-betul kalau di dalam kehidupan seorang biksu, ya pada akhirnya tujuan dari kami ini pada akhirnya betul-betul terbebas dari segala nafsu secara totalitas. Dan tidak hanya nafsu, keserakahan secara totalitas, kebencian secara totalitas, itu betul-betul harus dilenyapkan sampai itu betul-betul lenyap. Hanya kemudian kita tidak bisa dengan serta-merta dan memaksa semua orang harus demikian. Tidak bisa memaksa juga, makanya ya mempraktikkannya pun juga dengan sedikit demi sedikit, tidak bisa serta-merta. Tapi nanti memang pada akhirnya adalah menuju ke sana. Maka kalau tadi dikatakan apakah di dalam seperti bukunya J. Seti atau di sini dalam ajaran Buddha memang itu ada semacam katakan melenyapkan yang satu, memang betul melenyapkan yang satu, bahkan tidak hanya demikian. Pada akhirnya bahkan yang baik-baik sekalipun juga kita jadikan sebagai rakit, tetapi tidak kita lekati. Karena begitu kemelekatan itu muncul terhadap yang baik sekalipun, itu pun juga hati-hati. Itu juga menjadi sebab kita mulai terperosok lagi ke dalam penderitaan. Maka di kami ini, ya kami ada satu statement yang diberikan oleh guru kami, yaitu Sang Buddha. Beliau mengatakan, nasihatnya adalah, kalau dalam bahasa Pali ya, kita menggunakan bahasa Pali, adalah Kulo pamang bikawe damang disisami
Tarana Tayana Ganadaya. Wahai para biksu, para rahib, saya mengajarkan dhamma, mengajarkan ajaran kebenaran ini seperti halnya rakit. Digunakan untuk menyeberang tapi tidak digenggam. Nah, jadi artinya yang baik-baik ini pun hanya sekedar sebagai rakit. Itu digunakan untuk menyeberang tapi tidak kemudian dilekati. Mengapa? Karena begitu ada kemelekatan terhadap yang baik sekalipun, itu juga menjadi penyebab seseorang kembali terperosok ke dalam penderitaan. Contohnya begini saja gampangnya. Kita setiap agama pasti punya pandangan yang benar bahwasanya mencuri itu tidak baik. Mencuri itu tidak bermanfaat. Itu pandangan benar. Itu harus dijadikan kendaraan bagi kita, seperti rakit. Dijadikan kendaraan seperti rakit untuk menyeberang ke arah yang baik. Tetapi ingat, ketika kemelekatan terhadap ini saja, yang baik ini saja, itu membawa kepada konflik baru. Contohnya, begitu melihat ada orang yang mencuri, wah kemarahan muncul, ketidaksukaan muncul. Mungkin akan datang ke sana dengan marah-marah, bawa pendungan memukul orang yang mencuri. Nah, kembali kita terperosok ke dalam penderitaan, ke hal yang buruk. Padahal itu berangkat dari yang baik. Maka di sini, bahkan yang baik sekalipun hanya sebagai kendaraan. Nah, sehingga dilanjutkan oleh Sang Buddha dengan mengatakan bahwasanya kulu pamang bikawe ajanan tehi dhamma pibahataba pagewa adama. Jadi, setelah melihat bahwasanya yang bahwa kebenaran ini atau ajaran ini seperti halnya rakit, maka yang baik-baik sekalipun itu jangan dilekati. Apalagi yang buruk itu harus dilenyapkan. Maka yang buruk dilenyapkan, yang baik-baik itu bertumbuh berkembang, tetapi ingat, itu pun juga jangan sampai menjadi sumber kemelekatan, tetap detach. Nah, sehingga dalam praktiknya ini, tetap yang buruk-buruk itu harus dilenyapkan. Tetapi ini pun juga sifatnya adalah bertahap. Kita tidak bisa katakan langsung ujuk-ujuk serta-merta langsung lenyap, nggak bisa. Karena seperti halnya sabit, kita tidak bisa yang sabit tadinya tumpul, asal sekali langsung tajam, tidak. Sedikit demi sedikit. Tetapi nanti pada akhirnya adalah menjadikan sabit itu menjadi tajam. Pada akhirnya betul-betul batin kita itu bebas dari pikiran-pikiran yang buruk. Dan itu pun juga masih kita harus erling, kita harus waspada. Jangan kemudian kemelekatan yang baru muncul. Karena ini pun juga bisa membawa kita terperosok lagi. Nah, itulah kenapa ketika berbicara think like Kemang, itu memang yang buruk-buruk pada akhirnya itu dikurangi, bahkan kalau bisa lenyap. Sehingga nanti yang muncul adalah yang baik-baik. Yang baik-baik, dan itulah kemudian kita bisa mulai bisa berbagi dengan lebih baik terhadap yang lain. Nah, itu memang barangkali akan sedikit berbeda dengan pandangan secara umum. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi, bagaimana Pak Budi? Kok saya agak lupa. Oh, ya. Sebenarnya masih berkaitan. Jadi apakah memang perlu keseimbangan itu antara yang baik dan yang buruk itu? Mungkin jawabannya tidak. Karena itu kan, jadi ada dua, Pak Rusdi bilang ada dua cara melihat. Yang pertama keseimbangan, yang kedua seperti yang Bante tadi kemukakan itu ya, mengurangi yang buruk-buruk, kemudian melepaskannya, dan yang baik juga jangan sampai attachment pada yang baik sampai kemudian mengakibatkan kemudian menjadi problem baru, kembali lagi buruk. Itu menarik. Apakah itu berarti bahwa akhirnya yang baik pun ya itu tadi disebut hanya sebagai sarana ya? Betul. Jadi artinya akhirnya kita lepas pada yang soal baik dan buruk ya. Tetap yang buruk itu karena sifatnya ada destruktif, sifatnya adalah betul-betul menghancurkan, merugikan. Oh, ini yang kedua saya ingat. Ini pertanyaan kedua adalah definisi sebenarnya. Definisi sebenarnya apa yang dimaksud dengan buruk dan baik? Kan begitu. Iya. Nah, kalau dalam kehidupan kami, ya kita berbicara, kami para biksu, para rahib berbicara dari
rahib Buddhis ya, berbicara dari apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Definisinya adalah banyak definisi, tapi salah satunya adalah apapun hal yang sifatnya merugikan baik diri sendiri maupun orang lain itu adalah buruk. Dan apapun hal yang sifatnya itu bermanfaat baik diri sendiri ataupun orang lain itu adalah baik. Apa yang buruk adalah apapun perilaku tindakan yang bermula dari keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan mengenai mana yang baik, mana yang buruk. Itu adalah yang buruk. Dan ketika perbuatan kita, ucapan kita, cara berpikir kita itu didasari bukan karena keserakahan, bukan karena kebencian, bukan karena kebodohan, tetapi karena kebijaksanaan, memahami ini baik, ini tidak baik, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, ini patut dikembangkan, ini harus ditinggalkan, maka itu adalah baik, itu adalah patut untuk dikembangkan. Itu simpelnya begitu, sederhananya begitu. Tapi kalau mau masuk ke dalam, kalau ya di dalam ajaran Buddha ya itu akan jauh sekali. Tapi secara dasariah basicnya adalah demikian. Ya. Oke, terima kasih Bante. Selanjutnya ada Carol, silakan Mas Carol. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Sabesata Bhavantu Sukhitata, Bante. Ya, baik. Semoga semua makhluk berbahagia ya. Amin. Jadi begini ya, ini beberapa sharing saya, atau satu sharing saya ketika COVID sangat membatasi mobilitas kita, termasuk saya, banyak Zoom yang diadakan, termasuk Zoom Buddha. Nah, beberapa kali saya masuk dengan pertanyaan tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan, kaitan lingkungan dengan kebiasaan konsumsi daging, bahkan hingga etis tidaknya memakan daging, serta etis tidaknya perlakuan atas hewan dengan maksud mengkonsumsinya. Ketika pertanyaan demikian saya tanyakan, narasumber langsung menanggapi dengan berkata, apa urusannya saya dengan lingkungan? Dan dari beberapa komentarnya, ujung-ujungnya beliau menyatakan bahwa saya perlu belajar abhidhamma. Kemudian dari lubuk hati saya muncul pertanyaan lebih lanjut. Bukankah Sang Buddha Sakyamuni pernah menyatakan bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang perlu dihindari? Nah, diantaranya adalah pekerjaan-pekerjaan yang mengeksploitasi hewan. Nah, bagaimana ini dari pertanyaan saya, pengalaman saya ini terkait juga mungkin dengan topik yang Bante bawakan barusan. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih Mas Carol. Silakan Bante. Ya, baik ya, terima kasih Mas Carol atas pertanyaannya. Ya, justru kalau kita bicara Abhidhamma ini dalam Buddhis ini salah satu bagian dari kitab suci Tipitaka, justru itu berbicara tentang tadi batin. Bagaimana klasifikasinya tentang ini adalah bentuk-bentuk pikiran yang buruk, ini bentuk-bentuk pikiran yang baik yang bermanfaat. Ini bentuk-bentuk pikiran yang membawa kepada kerugian, ini yang membawa kepada pembebasan. Justru ketika belajar Abhidhamma itu mengajak kita untuk bagaimana kita hidup yang baik, hidup yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk makhluk lain, dan bahkan untuk lingkungan. Nah, sehingga kalau betul-betul belajar Abhidhamma seharusnya akan demikian. Kita akan mengarahkan diri kita untuk hidup yang baik, yang bermanfaat untuk siapapun, diri sendiri dan juga siapapun, termasuk lingkungan. Dan apakah kehidupan yang demikian harus kita pelajari terlebih dahulu hanya karena kita belajar lebih dulu Abhidhamma? Ya tidak juga. Ya sebenarnya pelajaran ajaran Sang Buddha itu kan kita bisa belajar dari sesuatu yang sederhana dulu, yang mengajarkan kita sesuatu yang bisa kita praktikkan, seperti kita berdana, kita tidak membunuh, kita tidak mencuri. Anda sebagai seorang rumah tangga tidak melakukan perselingkuhan, itu sesuatu yang sederhana yang bahkan semua agama juga mengajarkan. Tidak harus belajar dulu Abhidhamma, tidak harus demikian. Nah, sehingga
Kalau kita bicara tentang lingkungan, bagaimana respon Sang Buddha terhadap lingkungan, sebenarnya praktik kebaikan itu pasti akan membawa kita itu hidup harmonis dengan lingkungan. Sang Buddha, kalau kita perhatikan, hidupnya itu sudah betul-betul bersama dengan alam. Sejak ia lahir, walaupun kemudian sebagai seorang anak raja tinggal di istana, tetapi kita bisa melihat sejak ia lahir di bawah pohon sala, di hutan, Lumbini namanya. Kemudian ketika dia tumbuh sebagai seorang anak pun, dia sudah memiliki compassion yang luar biasa. Cinta kasih, belas kasih yang luar biasa terhadap makhluk lain. Ada cerita yang menceritakan, maksudnya ada cerita yang nggak usah diceritakan karena akan panjang lebar. Kemudian ketika ia bertapa, ia meninggalkan kehidupan berumah tangga menjadi seorang pertapa, tentu hidupnya juga di hutan. Bahkan ketika kemudian sudah mencapai pencerahan, pembebasan, yang tadi untuk pertanyaan yang pertama Bapak Rusdi ya tadi, yaitu mengenai apakah ada kemampuan seorang manusia yang betul-betul bebas dari segala hal yang buruk. Salah satu bukti yang ada adalah Sang Buddha sendiri, yang dengan praktik yang ia lakukan, beliau praktikan, pada akhirnya betul-betul batin terbebaskan. Dan bahkan setelah batin terbebaskan, walaupun kemudian masih berasosiasi dengan orang lain, dengan masyarakat, tetapi beliau lebih prefer untuk tinggal di tempat yang sepi, termasuk tempat di hutan. Bahkan ketika beliau meninggal dunia pun juga meninggal di tempat yang sepi, di bawah pohon sala, di hutan juga. Nah, sehingga dengan alam itu sudah sangat dekat. Bahkan kami, para biksu, juga punya peraturan-peraturan yang berkenaan dengan bagaimana kita menjaga alam. Salah satunya adalah kita punya peraturan untuk tidak buang air kecil, buang air seni dengan di atas rerumputan atau di atas pohon, misalnya begitu. Itu juga salah satunya. Kemudian kita juga punya peraturan ketika kita berada di toilet. Jadi toilet itu tidak hanya ada di sekarang, pada zaman Sang Buddha juga ada toilet. Dan ketika berada di kamar mandi, di toilet, kita juga ketika habis mandi, kita juga tidak menampung air yang terbuka, yang nanti nyamuk-nyamuk juga akan datang ke situ, akan bertelur di situ, yang nanti akan bahkan ya kita pada akhirnya kita menggunakan lagi, nanti bisa membunuh makhluk hidup lagi. Nah, itu juga salah satunya. Kebersihan lingkungan, kami punya namanya wata, kewajiban sebagai seorang biksu yang tinggal di wihara untuk membersihkan tempat di mana kita tinggal. Kerapian, kebersihan itu juga sangat kita katakan anjurkan di situ. Itu sebagai bagian dari kewajiban kita yang disebut dalam bahasa Pali, bahasa yang digunakan Sang Buddha adalah wata. Bahkan kemudian ketika berbicara lingkungan, ada satu penjelasan dari Sang Buddha bahwasanya kehancuran dari atau eksploitasi alam ini juga disebabkan karena manusia. Yang salah satu pernyataannya begini, kalau raja, karena zaman dulu tidak ada presiden, kalau rajanya tidak baik, maka nanti para menterinya tidak baik, kemudian para tentaranya tidak baik, nanti rakyatnya tidak baik, dan ketika semuanya tidak baik, alam akan hancur. Logikanya adalah kalau masyarakatnya ini hidupnya dikuasai oleh keserakahan yang tidak terkendali, kebencian, oleh kebodohan, ya memang menghancurkan alam. Nah, tetapi kemudian kalau rajanya baik, nanti menterinya juga ikut baik. Karena menjadi orang kan punya kecenderungan, ada satu orang yang menjadi role model. Role model kita dalam sebuah negara ya Pak Presiden. Kalau presidennya baik, mungkin rakyatnya akan cenderung menjadi baik. Nah, rajanya baik, menterinya baik, rakyatnya baik. Nah, sehingga alam juga menjadi baik. Tidak akan ada banyak bencana. Logikanya adalah dengan hidup kita menjadi semakin baik, yang buruk-buruk dilenyapkan, yang baik-baik itu dikembangkan, apalagi masyarakat ini pada umumnya itu adalah baik, maka alam pun juga menjadi terlindungi, akan menjadi baik. Nah, sehingga
kalau betul-betul kita belajar tentang kebaikan dari mana apapun agamanya, termasuk di sini adalah misalnya belajar abidama yang tujuannya adalah untuk membawa batin menjadi lebih baik, maka secara alami kita akan betul-betul bisa hidup harmonis, melindungi alam sekitar kita, baik flora maupun fauna. Jadi ya demikian. Semoga bisa menjadi Terima masukan. kasih, Bante. Ya, baik. Selanjutnya Mas Hartoyo, silakan Mas Hartoyo. Ya, terima kasih Mas Budi. Maaf saya nggak hidupin videonya. Saya Hartoyo Bante. Saya mau nanya soal kebaikan tadi ya, kebaikan. Misalnya gini, setiap individu itu kan punya nilai tentang apa itu baik dan buruk ya, dari pengalaman hidupnya, dari apa yang dia ajarkan. Kemudian nilai kebaikan dan keburukan itu dia akan bertemu dengan nilai kebaikan pihak lain gitu ya. Dan dalam konteks yang lebih besar komunal dan kemudian negara gitu ya. Bahkan mungkin institusi lain bisa agama juga yang terinstitusi. Nah, bagaimana ajaran Buddha menurut Bante itu mengkomunikasikan atau mendialogkan, negosiasikan tentang apa yang kita anggap baik atau buruk gitu dalam konteks komunal, mungkin yang lebih konkretnya negara gitu ya. Saya yakin pasti Bante secara person banyak sekali kan apa yang Bante yakini sebagai keburukan, tapi itu dianggap misalnya dilegalkan dalam hukum menjadi sesuatu yang baik gitu ya. Atau yang buruk dilegalkan menjadi sesuatu yang baik oleh hukum gitu. Itu bagaimana ajaran Buddha melihat itu, dan bagaimana kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana ajaran Buddha melakukan hal-hal yang diyakini sebagai ajaran Buddha yang buruk gitu, ya, tapi diadopsi oleh negara sebagai sesuatu yang baik gitu, jadi dilegalkan secara hukum. Konkretnya misalnya kayak kalau aktivis, karena kebetulan saya aktivis, itu kayak mengadvokasi kebijakan yang nggak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Kalau saya lihat misalnya aksi-aksi para biksu yang ada di Myanmar gitu ya, saya sempat haru gitu, yang mereka di depan para militer gitu ya, terus mereka kayak apa ya, lu tembak gua gitu lah kasar. Itu kan sebenarnya praktek-praktek bagaimana para biksu menunjukkan protes dia tentang hal yang tidak baik yang dipertontonkan oleh negara gitu. Kira-kira gimana Bante melihat gitu? Jadi pertentangan antara baik personal dan dia berhadapkan pada nilai komunal yang punya kuasa, punya power gitu, wajahnya wajah negara gitu. Makasih Bante. Ya. Makasih Mas Toyo. Menarik ini pertanyaannya. Silakan Bante. Iya, baik. Jadi kalau saya melihatnya dari apa yang dilakukan oleh Sang Buddha ya pada zaman dahulu, karena kita kan berpegangan pada kitab suci Tipitaka yang kita anggap sebagai original. Ya, di situ ada kisah-kisah kehidupan Sang Buddha, termasuk apa menjadi ajaran Sang Buddha tentunya ada di situ. Maka kalau saya melihat begini, tentu ketika berbicara kebaikan dan keburukan adalah definisinya seperti tadi. Bahwasanya apapun yang sifatnya itu bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, makhluk lain, yang kemudian itu dilihat bermula atau berakar dari pikiran yang bebas dari keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan, ketidaktahuan, itu adalah baik. Sedangkan yang itu bermula dari hal yang tidak baik seperti keserakahan, kebencian, dan kebodohan, itu adalah hal yang buruk. Maka ketika kita melihat, memandang ada aturan-aturan tertentu, ada ajaran-ajaran tertentu, keyakinan-keyakinan tertentu yang sebenarnya itu adalah atau bermula dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan, ya kita tetap melihat, itu tidak bermanfaat, itu merugikan. Walaupun kita juga harus berhati-hati untuk tidak ya terlalu banyak interfere gitu kan,
tetapi kita tetap melihat itu sebagai hal yang buruk. Nah, tetapi kalau kemudian ada aturan-aturan tertentu mungkin dari negara, dari pihak lain, apapun itu, dan itu memang bermanfaat, itu tidak merugikan, itu berdasar pada tanpa keserakahan, tanpa kebencian, itu dari compassion, dari belas kasih, dari cinta kasih, ya kemudian berdasar dari kebijaksanaan, wisdom, yang memang mengetahui ini baik, ini buruk, ini bermanfaat, tidak bermanfaat, maka apapun itu dan dari manapun itu, ya kita melihat itu sebagai sebuah kebaikan. Nah, kemudian bagaimana respon ya kami para biksu? Ya kami punya aturan tersendiri. Makanya kayak kita tidak bisa kemudian memaksakan semua orang harus seperti kita. Tidak bisa. Karena ya seperti contohnya begini. Kita tidak bisa untuk memaksakan bahwa semua orang yang datang kepada kita itu harus selalu berbicara benar, berbicara atas dasar cinta kasih atau cinta kasih, berbicara yang bermanfaat atau berbicara yang sesuai dengan waktunya. Tidak semua orang yang datang kepada kita harus berbicara demikian. Ada kalanya kita mendapatkan ucapan-ucapan yang dari orang lain yang tidak bermanfaat, yang didasari kebencian, yang kasar, yang tidak tepat waktu. Itu akan demikian. Dan kalau kita berusaha untuk mengubah semua orang sesuai dengan keinginan kita yang kita anggap sebagai benar, walaupun itu benar, itu diibaratkan seperti seseorang yang ingin melenyapkan bumi dengan cara mencangkul, kemudian sambil berteriak-teriak, bumi lenyap, bumi lenyap, bumi lenyap. Tidak bisa. Maka sebenarnya dunia ini memang betul tetap ada baik dan buruk, walaupun kita berjuang untuk selalu menegakkan kebaikan, tapi kita pun juga tidak bisa mengubah semua orang harus sesuai dengan keinginan kita. Apalagi terutama kami para bisu juga punya peraturan untuk tidak engage di dalam politik praktis. Kita itu peraturan yang salah satu peraturan yang kita tidak diperbolehkan. Maka kalau saya perhatikan cara hidup Sang Buddha, guru kami, adalah beliau akan mendengarkan apa kata masyarakat. Akan mendengarkan. Banyak peraturan-peraturan yang diberikan oleh Sang Buddha kepada para siswa beliau, kami, para biksu, itu sebenarnya muncul atas respon Sang Buddha terhadap kritikan masyarakat. Akan tetapi kemudian, kritikan masyarakat itu disortir, difilter, apakah itu memang bermanfaat untuk pengembangan batin para siswa beliau, atau justru merugikan. Kalau itu bermanfaat, ya kita ikuti. Artinya misalnya, suatu saat kelihatan para biksu sedang bermain-main di sungai misalnya. Ya, sedang mandi sambil berteriak-teriak, bermain-main, kayak orang biasa cipak-cibur begitu. Nah, itu kemudian dikritik oleh masyarakat. Nah, oleh sebab itu kemudian ada peraturan, para biksu tidak boleh melakukan demikian. Kenapa? Memang itu tidak bermanfaat untuk para biksu, untuk para rahib, untuk para siswa beliau. Karena itu menjadi, ya karena itu tidak bermanfaat sebenarnya. Nah, itu salah satunya. Nah, tetapi Sang Buddha merespon kritikan masyarakat dan untuk memperbaiki komunitasnya, kalau memang itu bermanfaat, itu dilakukan. Tapi kalau tidak bermanfaat, tentu tidak dilakukan. Tetapi ketika ada hal-hal yang sifatnya pemerintahan, yang di situ sebenarnya bertentangan dengan ajaran Sang Buddha dengan bijaksana ya tidak akan kemudian akan seperti terlibat jauh ke dalam kehidupan pemerintahan. Kadang ketika bangsawan raja datang kepada beliau meminta petunjuk nasihat, diberi petunjuk, diberi nasihat, itu kewajiban siapapun terhadap orang yang memang ingin mendapatkan apa yang baik dari kita, ya kita punya kewajiban untuk berbagi.
Tetapi kemudian kita pun juga, terutama kami para biksu, juga tidak akan terlibat terlalu jauh ke dalam peraturan-aturan pemerintahan yang kadang-kadang itu tidak sesuai. Yaitu itu kita tidak bisa terlalu jauh. Karena apa? Sudah beda ranah. Misalnya apa? Misalnya salah satunya. Dalam peraturan pemerintahan, barangkali, seseorang, maksudnya ada hukuman mati. Nah, ada hukuman mati. Jadi seperti di Indonesia sekarang sudah ditetapkan ada hukuman mati bagi kriminal yang sudah sangat serius. Ya sebenarnya kami para bisu dengan alasan apapun itu tidak membenarkan hukuman mati. Tidak membenarkan bahwa menghukum dengan cara membunuh, mematikan seseorang itu benar. Tidak dibenarkan dalam ajaran Sang Buddha. Kami para biku juga tidak membenarkan keberadaan hukuman mati. Akan tetapi kita juga tidak bisa terlibat jauh. Ini sudah ranahnya berbeda. Ini ranah negara yang kita juga tidak bisa terlalu jauh. Hanya kalau kita misalnya dalam konteks-konteks tertentu kita mungkin dilibatkan, kemudian mungkin diminta katakan usulannya, diminta pendapatnya, ya kita bisa berbicara, tetapi kita tidak bisa terlalu jauh untuk berkatakan ya hal-hal yang demikian. Ya lagi-lagi sebenarnya ini masalah moderasi sebenarnya. Masalah moderasi kita tidak akan ekstrim sekali. Kita terlalu menjauh juga tidak bisa, tetapi kita terlalu dekat terlibat, apalagi kehidupan kami ya itu juga tidak bisa. Dan untuk bisa hidup secara moderat ini memang ya dalam setiap kondisi yang berbeda bisa berbeda-beda. Dan itu adalah skillful, itu adalah keterampilan dari masing-masing orang yang kadang-kadang ya ada mungkin seseorang kemudian terjebak, terperosok juga, walaupun kami para bisu juga bisa terperosok juga, tetapi kalau bisa kita harus moderat. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk bisa dipahami untuk jawaban saya. Oke. Kalau sedikit menambahkan Bante, kalau seperti di kasus-kasus yang ada di Myanmar atau di Thailand, para biksu itu berpolitik. Ya itu. Alasannya apa mereka itu? Nah itu jadi apa? Nah kebetulan saya pernah di Sri Lanka cukup lama, hampir 10 tahun di sana, dan saya juga pernah bertemu dengan seorang biku yang masuk ke dalam parlemen, menjadi salah satu anggota parlemen, yaitu DPR sebenarnya di Indonesia. Dan sebenarnya itu juga kontroversi di kalangan para biku di sana. Ada yang setuju, ada yang tidak. Karena secara peraturan kami, para biku memang tidak diperkenankan bahwa seorang biku ini masuk ke dalam dunia politik praktis. Itu tidak diperkenankan. Itu salah satu pelanggaran yang, ya karena kami kan memang lebih kepada spiritualitas. Karena kalau sudah masuk ke dalam dunia politik praktis itu sudah betul-betul itu sudah ya akan lebih menjauh dari spiritualitas. Nah, itu yang menjadi katakan pada waktu itu menjadi permasalahan, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, sementara yang setuju dan juga alasan dari biku tersebut adalah ya ia berpikir bahwasanya itu demi keberlangsungan komunitas Buddha, komunitas Buddhis. Jadi supaya ada di pemerintahan juga ada tokoh Buddhisnya yang kemudian bisa menjadi corongnya apa yang diinginkan oleh komunitas Buddhis. Nah dia yang akan menjadi corongnya gitu, seperti DPR begitu. Nah itu alasannya begitu, untuk mempertahankan komunitas Buddhis, mempertahankan ajaran Buddha, itu alasan yang ia berikan. Tetapi sesungguhnya secara aturan kita menggunakan istilah vinaya, aturan kewinayaan atau peraturan kami para biksu ya sebenarnya tidak diperkenankan, karena kita sudah beda ranah, kita sudah beda kehidupan. Begitu.
Baik. Terima Nah, kasih. sehingga ketika ada yang masuk di dunia politik, kemudian sampai demo-demo, itu kita sebenarnya dalam komunitas kami yang sekarang saya mengikuti, yaitu Sangga Theravada Indonesia, kami tidak diperbolehkan untuk ikut demo. Tidak diperkenankan. Ya. Oke, Ya. makasih Bante. Sudah tidak ada yang raise hand, saya akan bacakan pertanyaan di kolom chat. Ini ada 2, saya bacakan sekaligus saja Bante. Baik. Pertama dari Syarakara Eskurdi. Bante izin bertanya, untuk menjaga diri dan spiritual dalam hal makanan, apakah makanan sebaiknya makanan yang non hewani agar sifat diri tidak bersifat hewani? Oke, itu yang pertama. Terus sekalian satu lagi dari Komarajaya. Tadi jika tidak salah disebut selain isu melepas, detachment, juga ada isu tumbuh, growing. Sebenarnya ada satu lagi tadi apa ya? Give. To give. Mohon dapat penjelasan lebih lanjut tentang growing dan give itu yang sepertinya berlawanan dengan melepas. Iya. Kalau saya tidak salah. Terima kasih, Bante. Ya. Oke, itu ada 2 pertanyaan yang berbeda. Baik. Silakan. Ya, untuk makanan ada 2 tradisi, terutama di Buddhis, yaitu tradisi yang ia hanya mengkonsumsi vegetable, artinya tidak makan makanan yang bersifat hewani, vegetarian, dengan alasan tentu adalah cinta kasih, karena tidak membunuh secara langsung, tidak mengkonsumsi daging. Itu mereka vegetarian. Ada juga tradisi seperti yang saya praktikan, adalah tradisi di mana kita masih makan daging kalau memang ada, karena kami para biku mendapatkan makanan dari berumah tangga. Mereka datang ke vihara, kemudian berdana makanan, dan apapun makanan yang mereka berikan ya kita makan, termasuk daging. Kecuali satu, yaitu adalah ada beberapa daging yang memang kita tidak diperbolehkan, ada ceritanya pada zaman dahulu, karena itu berbahaya. Tetapi kalau misalnya kita melihat orang itu membunuh untuk kita tidak diperbolehkan untuk makan. Atau kita mendengar orang itu membunuh makhluk atau binatang itu untuk kita tidak diperbolehkan untuk makan. Atau kalau kita curiga, oh jangan-jangan ini daging ini dia sengaja bunuh, hasil dari pembunuhan dia, kemudian dipersembahkan untuk kita juga tidak diperbolehkan makan. Tapi selama itu adalah daging yang memang sudah ada, sudah jadi makanan, dan itu bukan dibunuh secara khusus untuk kita masih diperbolehkan makan. Nah, yang menjadi poin bahwasanya dalam upaya pembersihan batin ini sebenarnya bukan masalah makanannya. Tetapi bagaimana pada saat kita makan, kita pun juga harus kita memunculkan perenungan. Jadi kami para biku juga setiap makan kita membaca perenungan yang kita tidak hanya sekedar perenungan secara kata-kata, tapi betul-betul kita itu merenungkan tujuan makan secara bijaksana. Kami mengatakan dalam bahasa Indonesia, saya makan makanan ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk mempercantik diri, bukan untuk memperindah diri, tetapi sekedar untuk melangsungkan tubuh ini, untuk menghindari ketidaknyamanan, dan untuk membantu kehidupan yang bermoral. Dan saya makan dengan merenungkan, makan untuk tidak menimbulkan sakit yang baru karena kekenyangan, dan hanya untuk melenyapkan sakit yang lama, yaitu lapar. Nah, dengan demikian, dalam makan ini tidak ada ketercelaan. Artinya, makan itu sekedar untuk melangsungkan hidup, tidak untuk memunculkan keserakahan, memunculkan keinginan, tapi hanya sekedar untuk melangsungkan hidup. Nah, itu kita renungkan. Supaya apa? Supaya pada saat kita makan,
kotoran batin yang muncul karena makanan itu tidak muncul. Karena kita makan sekedar untuk melangsungkan hidup, untuk membantu kehidupan bermoral. Maka kami para biksu pun juga makan hanya 2 kali dalam sehari. Ya, kadang kita juga sering kali makan sehari sekali. Ya, karena sebenarnya kita setelah tengah hari, yang kemudian di Indonesia kita menggunakan jam, setelah jam 12 kita tidak makan lagi. Kita boleh minum terutama air putih atau teh atau kopi, tapi tidak susu. Kita boleh minum, tapi kita tidak boleh makan. Bukan karena kita itu seperti tidak boleh makan bagaimana, tetapi lebih kepada kita itu diajarkan untuk mata nyuta cak batasming. Kita makan sesuai dengan ukuran porsi kita. Ya, 2 kali sudah cukup. 1 kali sebenarnya kalau kami sudah cukup. 1 hari satu kali. Jadi sebelum jam 12 pagi, setelah kita bisa melihat garis tangan kita atau garis dedaunan, kita boleh makan sampai nanti tengah hari. Setelah tengah hari kita tidak diperbolehkan makan. Artinya kita makan untuk sekedar melangsungkan hidup kita, bukan untuk bersenang-senang. Nah, kalau itu dilakukan, ya itu juga akan membantu perkembangan spiritual kita. Nah, itu yang kita lakukan berkenaan dengan makan. Ya, jadi ya kalau memang mau makan vegetarian nggak apa-apa. Kalau yang aliran Buddhis yang vegetarian itu, yang Buddhis dari mana? Mahayana dan Vajrayana, ya. Okay. Mereka vegetarian, dan ya itu baik sekali, sangat bagus itu, karena tidak secara langsung memprovokasi pembunuhan jadinya kan. Jadi itu baik sekali. Tapi kembali tujuannya adalah untuk memunculkan cinta kasih, belas kasih. Tapi kalau kemudian memunculkan ego yang baru, ya itu juga harus disadari juga, harus waspada juga. Lagi-lagi ada ini Bante, ada satu pandangan terutama dalam Hinduisme bahwa binatang yang disembelih itu membawa vibrasi-vibrasi pada makanan yang kita makan, dagingnya, yaitu misalnya rasa marah gitu ya, karena disembelih dan sebagainya. Itu di dalam agama Buddha ada nggak seperti itu? Terutama dalam kitab suci Tipitaka tidak demikian. Tidak ada demikian. Kita lebih kepada menjaga batin kita. Jadi apapun yang kita makan, kita menjaga batin kita. Ketika saya berada di Sri Lanka sebagai contoh, sering tinggal di hutan sebenarnya. Setiap liburan pasti tinggal di hutan. Nah, para biku di hutan itu walaupun dari tradisi Theravada, tetapi juga ya karena memang orang Sri Lanka itu, terutama umat Buddha itu jarang makan daging, sehingga untuk para biku pun juga ketika mereka datang berdana untuk para biku atau para biksu, mereka tidak berdana daging. Jadi saya tinggal sampai setengah tahun pun juga hampir tidak makan daging. Saya tidak pernah bertanya, saya pikir ini para bikunya semua vegetarian ya gitu. Saya ikut saja, tidak sempat bertanya. Tapi suatu saat saya melihat ada umat yang datang membawa ikan asin, diterima dan dimakan, dibagi-bagi dengan teman-teman, termasuk saya juga dapat juga. Ternyata sebenarnya bukan vegetarian. Intinya memang adalah apapun yang dipersembahkan, ya itulah yang dimakan. Jadi tidak memilih-milih. Kalau memang mereka hanya bertahun-tahun memberikan makanan vegetarian, ya itu yang dimakan. Jadi bukan memilih-milih. Nah, jadi bukan betul-betul vegetarian, tidak demikian. Nah, itu di dalam tradisi Theravada. Tapi kemudian kalau tradisi Mahayana memang vegetarian, ya itu baik juga, itu sangat baik. Bisa demikian juga sangat baik. Ya. Kalau Sang Buddhanya sendiri? Tidak. Dalam tradisi Theravada tidak. Ya. Baik. Ya, pertanyaan yang kedua itu tadi, Bante. Mau dijelaskan lagi, let go, grow. Oh iya, betul ya. Ya, jadi secara inti adalah let go di sini, melepas di sini adalah melepas yang buruk-buruk. Jadi yang tadi telah disampaikan, yang buruk-buruk adalah perilaku yang buruk. Apakah ucapan, perbuatan, kemudian secara eksternal yang buruk-buruk kita lepas, kemudian juga masuk ke dalam secara internal, artinya pikiran-pikiran yang buruk.
Hanya ketika yang buruk-buruk ini dilepas, maka ada space, ada ruang bagi yang baik-baik untuk tumbuh. Jadi growing. Jadi yang baik-baik itu tumbuh. Ya, apakah itu compassion, kasih sayang, belas kasih, kebijaksanaan semakin berkembang. Kalau di dalam Buddhis ya kebijaksanaan, konsentrasi, mindfulness, ketenangan, keseimbangan batin, semangat yang baik itu akan berkembang. Nah, yang baik-baik berkembang. Jadi yang baik-baik akan tumbuh. Nah, kemudian ketika yang baik-baik ini tumbuh, maka baru bisa berbagi. Ya, berbagi karena dia sudah memiliki, ibaratnya orang ingin berdana uang, ya dia harus punya uang dulu dong. Demikian pula seseorang ingin berbagi sesuatu yang baik, ya dia pun juga harus punya dulu yang baik-baik itu. Maka ketika yang baik-baik ini sudah dimiliki, maka dia bisa berbagi, bisa sharing kepada yang lain. Dan tentu ya saya punya pendapat sih, tidak harus kemudian sudah betul-betul yang buruk lenyap semuanya, yang baik-baik itu ada baru bisa berbagi, ya tidak demikian pula, tidak harus demikian. Paling tidak ada, kita juga harus mulai untuk menumbuhkan yang baik, dan kita juga dengan kita mulai tumbuh dalam hal kebaikan walaupun belum sempurna, ya kita juga sudah mulai untuk berbagi kepada yang lain, yang baik-baik itu. Itu dimaksud. Oke, baik. Terima kasih, Bante. Ya. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Saya bacakan pertanyaan lagi dari Mas Hartoyo yang tadi juga sudah bertanya. Masih soal ketidakadilan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi bagaimana Bante melihat ketidakadilan yang dibuat oleh pemerintah? Contohnya soal hukuman mati tadi, itu kan prinsip sekali dalam ajaran agama Buddha. Kan tidak cukup hanya dengan merenung saja atau menunggu diminta masukan pemerintah soal hukuman mati. Kalau pemerintah tidak pernah minta masukan, gimana? Apakah membiarkan saja terjadi pelaksanaan hukuman mati yang ditentang oleh agama Buddha? Iya, sebenarnya kalau dalam agama Buddha kan ada dua komunitas ya. Iya, jadi komunitas berumah tangga dan juga komunitas biarawan. Jadi komunitas para rahib gitu ya. Kami para biku, bikuni gitu. Nah, bagi mereka yang adalah berumah tangga, ya fine saja kalau misalnya ingin memberikan masukan kepada pemerintah gitu kan. Itu silakan saja, tidak ada masalah. Ya, tetapi untuk kami para biku yang memang ranah kehidupannya sudah berbeda, yang kita lebih fokus pada spiritualitas, ya kita tidak bisa terlalu jauh untuk kemudian terlibat ke dalam pemerintahan, terlibat ke dalam aturan-aturan pemerintahan. Yaitu dua komunitas yang berbeda. Makanya ada orang bertanya ke saya, apakah boleh umat Buddha itu masuk dalam dunia politik? Silahkan saja kalau berumah tangga. Bahkan kalau bisa ya harus ada. Harus ada supaya barangkali kebijakan-kebijakan yang memang baik, bermanfaat itu bisa diusulkan gitu kan. Silakan saja. Tapi untuk kami para biku ya memang kita punya aturan sendiri, kita lebih engage, lebih terlibat ke dalam spiritualitas, sehingga kita tidak akan kemudian dengan karena mudahnya, dengan serta-mertanya kita ikut dalam dunia politik. Karena kalau kita kemudian selalu komplain dengan apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, wah, berapa banyak yang harus kita komplain, akan banyak sekali. Nah, mungkin kalau berumah tangga silakan, tetapi kalau untuk para biku, kalau komplain terus, ya kapan kita melihat ke dalam batin, sedangkan kita ranahnya sudah berbeda. Begitu ya, memang itulah mungkin orang-orang tertentu mungkin melihat itulah kelemahannya ya, tetapi itulah yang kita lakukan. Ya. Baik. Ini pertanyaan terakhir masih dari Carol soal masih vegetarian yang tadi. Orang non-vegetarian menyatakan bahwa vegetarian itu baik. Jadi orang yang non-vegetarian bilang vegetarian itu baik ya.
Tapi maaf, orang vegetarian tidak begitu saja beranggapan bahwa yang non-vegetarian baik. Gimana itu? Ya itu masing-masing ya masing-masing. Masing-masing. Ya karena ya kalau kita tetap berpikir, kita berusaha lah untuk melihat dari sisi positifnya dalam segala hal. Artinya ya kalau mereka betul-betul melihat vegetarian sebagai praktek hidup yang baik, itu berdasarkan belas kasih, ya itu baik. Itu sangat baik. Tapi kalau kemudian sudah menjadi bentuk arogansi, merendahkan yang lain yang mungkin tidak vegetarian, itu juga harus segera disadari, segera waspada, karena itu juga bagian dari ya bagian dari pikiran kotor sebenarnya. Itu juga itu ego yang dalam buku J. Shetty juga itu dibahas tentang ego. Jadi harus juga waspada dengan egonya sendiri. Ego seperti ingin dipandang lebih baik, dipandang top. Itu juga bagian ego yang sebenarnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Nah, itu juga harus disadari. Ya karena sebenarnya apakah dalam hidup kita itu selama kita makan, apakah betul-betul kita bisa terbebas dari ketidakhancuran makhluk? Saya tidak mengatakan membunuh, karena definisi membunuh dalam ajaran Buddha adalah pertama ada makhluk, yang kedua itu kita tahu itu adalah makhluk hidup, yang ketiga ada niat untuk membunuh, yang keempat ada upaya untuk membunuh, yang kelima hasilnya mati. Nah, tetapi kemudian apakah kalau kita bicara ada kehancuran makhluk, apakah selama kita makan itu betul-betul kita itu bebas dari kehancuran makhluk hidup? Saya melihat tidak bisa. Bahkan seandainya seseorang tiap hari hanya makan dedaunan saja, makan sayur saja, itu pun pasti akan ada kehancuran makhluk hidup. Apalagi yang dimakan adalah dedaunan atau vegetable yang diperoleh dari para petani. Kita bayangkan ketika para petani ini menanam sayur mereka, berapa banyak makhluk yang mati. Ketika mereka mencangkul tanah, berapa banyak cacing yang mati. Kemudian, apalagi kalau para petaninya kemudian takut nanti sayurnya itu diserang hama, kemudian harus menggunakan obat-obatan yang makhluk-makhluk hama ini juga mati, tikus mati, berapa banyak kematian terjadi di sana. Nah, sehingga bahkan makan sayur pun juga sebenarnya tidak bisa betul-betul away dari sebuah kematian. Tetapi yang terpenting adalah kita sebagai consumer atau yang mengkonsumsi adalah tidak ada niat untuk membunuh. Walaupun kita makan vegetable yang di situ akan ada makhluk yang mati, kita makan beras yang ketika para petani membajak sawah dan mengelola padinya itu banyak makhluk, ribuan bahkan jutaan yang mati. Tetapi ketika kita mengkonsumsi itu, setidaknya adalah kita tidak punya niatan. Kita itu ingin membunuh makhluk hidup. Itu yang sebenarnya penting untuk kita perhatikan juga. Oke, Terima kasih Bante. Pertanyaan terakhir sekarang sebelum ditutup. Jadi kesimpulannya ya Bante ya, apakah nilai-nilai kebudayaan itu hanya bisa dicapai melalui kerahiban? Tidak. Tentu kalau J. Shetty tentu enggak ya, karena dia Think Like a Monk itu dia menceritakan pengalamannya dia dalam 3 tahun di dalam biara, pengalamannya, pengetahuannya, kebijaksanaan yang dia dapat dia share ke publik ya. Jadi jawabannya pasti tidak. Terus ada kelompok di Barat sekarang, saya kira di Amerika, namanya Buddhis sekuler. Jadi dia mengadvokasi, menyuarakan nilai-nilai kebudayaan, tapi tidak mengkaitkannya dengan Buddhisme yang terorganisasi sebagai agama begitu ya, tapi sebagai nilai-nilai. Nah, pandangan Bante bagaimana itu soal
soal kebudayaan, soal agama Buddha, soal nilai-nilai Buddha, Ya, dan juga soal Buddhis sekuler tadi itu ya. Istilahnya sangat menarik dan agak aneh sebenarnya, Buddhis sekuler. ya sebenarnya tidak masalah. Karena sebenarnya kan yang ya kita boleh mengatakan adanya komunitas Buddhis secara KTP kan ya Indonesia sebenarnya kan. Tetapi ketika nilai-nilai Buddhism itu dipraktikkan oleh siapapun tanpa dia, seandainya dia pun tidak masuk dalam komunitas apapun, dan praktik dari nilai-nilai Buddhism itu dipraktikkan, ya akan mendapatkan manfaat sesuai dengan praktek yang dia lakukan. Maka kalaupun ini ada kelompok, tapi itu juga sudah kelompok juga pada akhirnya kan, kelompok Buddhis sekuler juga. Ya ketika itu masih yang dipraktikkan masih nilai-nilai Buddhism, sebagai contoh yang paling gampang adalah ya tidak melakukan kejahatan, selalu menambah kebaikan, selalu berusaha hidup eling dan waspada terhadap pikirannya sendiri, tidak membiarkan pikiran-pikiran buruk berkembang, yang baik-baik itu dikembangkan, apapun namanya kelompok itu, apakah itu sekuler atau mungkin komunitas kami para biku, yaitu akan mendapatkan manfaat sesuai dengan apa yang dia praktikkan. Oke, Ya. baik. Terima kasih Bante untuk pencerahannya, untuk sharing pengetahuan dan pengalamannya pada malam hari ini. Senang sekali karena mendengar kembali Bante dan bisa bertukar pikiran dengan teman-teman esoterika. Ibu bapak sekalian, sahabat-sahabat, karena waktu sudah menjelang jam 9, kita akan akhiri kelas diskusi esoterika kita yang ke-40. Kita bertemu lagi untuk acara yang bulan Agustus, karena ini acara yang bulan Juli tertunda-tunda, ada beberapa kendala. Acara bulan Agustus kita akan lakukan pada akhir bulan Agustus ini dengan satu tema nanti yang sangat menarik bersama Mas Hartoyo. Sekali lagi terima kasih Bante, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Bante dalam kesempatan yang akan datang. Baik ya, semoga. Terima kasih Ibu Bapak sekalian.